Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda dan adik-adikku yang tercinta. Pada kesempatan kali ini Ko Edi ingin menyampaikan kisah Brahma Wihara kepada anak-anak sekolah ini. Ya, apa itu Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah 4 kediaman luhur. Ya, sifat-sifat yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. 4 itu apa saja? Yang pertama, yaitu metta atau maitri. Sifat cinta kasih. Cinta kasih kepada semua makhluk. Yang kedua, belas kasihan atau karuna, yaitu menimbulkan rasa belas kasihan, ulas asih kepada makhluk-makhluk yang menderita. Lalu yang ketiga, sifat mudita atau simpati, yaitu apa? Sifat bahagia melihat kebahagiaan makhluk lain. Lalu yang keempat, UPK atau keimbangan batin. Adik-adikku yang berbahagia, Bapak Ibu dan Sobat Muda, kalau kita melihat 4 sifat tadi, apakah dari luar atau dari dalam? Yang pasti sifat itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sifat cinta kasih, kita mengharapkan orang lain berbahagia, makhluk lain berbahagia. Tentu diawali dari diri sendiri. Mulailah dengan rasa bahagia dari diri kita. Lalu tebarkan kepada orang terdekat, papa, mama, koko, cici, kakak, adik, semuanya kita tebarkan kepada paman, bibi, kakek, dan semuanya kita tebarkan kepada tetangga kita, tempat yang jauh, dan bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Loh, kenapa? Karena kita berharap semuanya berbahagia. Ingat, semua makhluk berbahagia. Apa manfaatnya? Pasti kalau semuanya berbahagia, semuanya hidup berbahagia, pasti kita pun akan merasa terlindungi. Kenapa? Tidak ada yang mau menjahati kita. Semuanya sudah memiliki rasa cinta kasih. Oleh karenanya, dimanapun kita berada, apa di perjalanan, di kendaraan umum, di tempat bekerja, di tempat sekolah, di tempat bermain, ya, adik-adik kepada teman-teman, gitu, tebarkan rasa cinta kasih. Koko, bapak, ya, atau teman yang di situ, tebarkan kepada semua orang, kepada semua makhluk. Semoga mereka berbahagia. Itu termasuk kepada hewan peliharaan kita mungkin, ya, kita tebarkan semoga dia berbahagia. Inilah, oleh karena itu bahagia akan kita petik juga. Lalu yang kedua, sifat karuna, welas asih, kasih sayang. Itu apa? Memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka yang menderita. Kita mendoakan semoga semua makhluk yang menderita terbebas dari penderitaan. Semoga yang di sana, yang di sana, yang di sana, yang di sana terbebas dari penderitaan. Nah, kalau ada yang menderita, tolong bantu dengan segera, secepat mungkin.
Jangan nunggu atau jangan pikir kenal apa nggak kenal. Ah, saya nggak kenal, buat apa saya bantu? Jangan. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, bantu segera. Oleh karenanya, adik-adik yang berbahagia, Bapak Ibu Sobat Muda, kepada teman-teman di sekolah ya adik-adik ya, cobalah tolong apabila ada temanmu yang butuh bantuan, tolong bantu. Kalau dia bantu butuh jawaban ulangan, jangan. Itu bukan. Inilah kita bantu dengan sifat-sifat ulas asih kita. Bantu segera orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, sifat mudita. Bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Ada teman berbahagia, tetangga berbahagia, rekan kerja berbahagia, pimpinan berbahagia, anak buah berbahagia, karyawan berbahagia, biku berbahagia, pandita berbahagia, umat berbahagia. Kita turut berbahagia. Loh kenapa? Karena kebahagiaan itu bisa berasal dari orang lain. Dengan dia bahagia, kita pun merasa bahagia. Akhirnya, bahagia kita bertambah banyak. Bermudita cita. Teman kita lulus magister. Ucapkan selamat. Teman saya mendapatkan gelar kehormatan. Teman kita naik pangkat. Teman kita naik kelas. Ucapkan selamat, berikan ucapan selamat. Atau teman kita yang berulang tahun, kita berikan selamat. Selamat. Bahagia. Berbahagia. Dengan kebahagiaan kita bagikan, kita tebarkan, akhirnya kebahagiaan kita bertambah banyak. Jangan terpikir, Pak, kalau saya bagi-bagikan kepada orang, bahagia saya hilang. Tidak. Kebahagiaan semakin bertambah. Sama seperti ilmu. Ilmu yang kita miliki kita tebarkan kepada orang lain, kita ajarkan. Misalnya saya bisa pantomim, saya ajarkan kepada orang lain, makin mengalir. Ilmu itu tidak akan berkurang malah bertambah. Karena bahagia kita juga bahagia orang lain. Lalu yang keempat, sifat UPK, keseimbangan batin. Batin yang seimbang. Bapak Ibu Sobat Muda dan adik-adik yang tercinta, kita pasti pernah bahagia, pasti pernah menderita, pernah posisi jaya, pernah jatuh. Oleh karena itu kehidupan silih berganti, munculnya pergantian, kita tetap seimbang. Dipuji ya bahagia, namun jangan berlebihan. Happy sekali dicela, diomeli. Ya, kenapa gitu? Ingat, termasuk kondisi apapun, dia muncul berlangsung lenyap. Bahagia, menderita, sakit, sehat, kaya, miskin, pandai, bodoh, muncul berlangsung lenyap. Pujian, celaan, semuanya berlangsung muncul dan lenyap. Oleh karenanya, kita sebagai umat Buddha belajar pelan-pelan menerima kondisi ini. Ya, semoga adik-adik pun demikian. Kondisi saat ini pandemi, kita bisa belajar berkarya di rumah. Ya. Oleh karenanya, ciptakan rasa bahagia itu. Akhirnya, metta, karuna, mudita, UPK kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. So, pasti hidup kita akan bahagia. Ada musuh, ya diapain? Biarkan dia mencaci maki kita, tebarkan saja. Tebarkan cinta kasih. Semoga dia sadar, semoga dia berbahagia. Itu. Jadi kita harus memberikan kebahagiaan buat diri kita dan orang sekitar kita. Semoga
uraian Dharma ini bermanfaat juga dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum. Semoga semuanya hidup berbahagia. Sape Sata Awanto Sukitata. Sadu, sadu, sadu.